Selamat pagi dan selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia ICA. Sebelum kita mulai ibadah, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Adventure of Sik. Asik! Lihat ini teman-teman, sebuah tunas harapan. Mari kita tanam dan lihat, nanti akan tumbuh menjadi pohon uang. Jadi nanti kita nggak perlu lagi mikirin biaya kuliah. Guys, tapi kan uang nggak tumbuh dari pohon. Tunas harapan ini akan kita tanam demi masa depan, agar bisa memberikan dampak yang positif bagi semua orang. Yuk, kita tanam. One eternity later. Bagaimana kalau kita menanamnya dengan metode NFT hidroponik? Atau NFT yang ini. Lebih baik kita rekam dan mempromosikannya agar bisa viral di sosmed. Tunggu, sepertinya ada masalah. Dia nggak tahu, tanyanya kok tanya saya. YDP students have been working hard on our impact project, learning crochet, macrame, watercolor, stencil, and clay art so that they can create products to sell for our YDP scholarship fundraising. With every workshop class or handmade products that you purchase, you are giving YDP scholars access to higher education. Let's link hands with these themes from underprivileged families, and together with ICA Social Ministry, let's rejoice that we can be a part of God's beautiful work, creating hope. Annual Business Meeting ICA diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April jam 6 malam di ICA West. Semua member ICA harus hadir karena ada hal penting yang harus diputuskan. Silakan periksa inbox atau junk mail Anda untuk informasi terkait voting yang akan dilakukan dan juga untuk tautan nominasi diaken baru. Semua member memiliki waktu hingga 18 Maret untuk mencalonkan diaken baru yang akan dipilih pada Annual Business Meeting nanti. Kami mengadakan pameran Go Group yang akan berlanjut sepanjang bulan. Go Group adalah cara terbaik untuk tertanam dan menemukan komunitas di ICA. Jadi mari melihat dan mengenal berbagai kelompok Go Group yang ada. Paskah sebentar lagi tiba. ICA akan merayakan Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 29 Maret dengan jam ibadah seperti biasa. Tidak akan ada ibadah anak-anak, FNL, atau YDP pada hari Jumat tersebut. Kemudian ibadah Minggu Paskah akan diadakan pada tanggal 31 Maret dengan jam ibadah seperti biasa juga. Undang teman Anda dan merayakannya bersama kami di ICA. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara semua, dimanapun Anda berada, di waktu apapun. Saya bersyukur bahwa saudara semua bisa bergabung bersama dengan kami di ICA Online, ibadah kami yang online pada hari ini juga. Dan saya harap selama beberapa minggu terakhir ketika kita semua sudah belajar tentang Kristus, tentang perjalanan dalam kehidupan kita masing-masing bersama dengan Kristus, bahwa kita juga lebih mendalami hubungan kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya Tuhan selama ini telah memberkati saudara, dan saya doakan juga hari ini ketika kita mendengar firman dari Tuhan lagi, Tuhan akan menegur kita sekali lagi. Bagaimana kita harus mendalami lebih lagi hubungan kita bersama dengan Tuhan, dan saya harap Tuhan juga sungguh-sungguh mengurapi saudara semua pada hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Okay? Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas kemuliaan-Mu, atas hadirat-Mu di tengah-tengah kami Tuhan pada saat ini juga. Kami percaya Tuhan ketika kami membuka hati kami untuk menerima firman-Mu, Engkau akan sungguh-sungguh berbisik kepada kami. Berbisik dengan jelas, berbisik dengan penuh urapan-Mu, berbisik dengan penuh kuasa-Mu Tuhan.
Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, supaya dalam kehidupan kami, perjalanan kami bersama dengan-Mu Kristus akan terus lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam lagi. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kami serahkan diri kami juga ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara semua, sekali lagi selamat datang. Nama saya Anthony. Saya adalah salah satu staf pastoral di ICA. Dan hari ini kita akan terus berjalan dengan Kristus. Dan kita akan melihat Lukas pasal 4 ayat 14 sampai 21. Mari kita baca firman terlebih dahulu. Lukas pasal 4 ayat 14 mengatakan demikian. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Dia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, Ia menemukan nas, di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini, genaplah nas ini, sewaktu kamu mendengarnya. Ini adalah salah satu nubuatan di Alkitab tentang kelahiran Mesias, tentang kedatangan Mesias untuk menyelamatkan semua bangsa Israel dan bahkan seluruh bumi. Dan sebenarnya banyak nas-nas seperti ini, banyak nubuat-nubuat seperti ini yang bisa kita baca dari Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru. Di banyak kitab-kitab di seluruh Alkitab itu kita mendengar tentang bagaimana ada juru selamat yang akan datang untuk menyelamatkan semua. Bagaimana ada juru selamat yang akan mengampuni semua dosa manusia. Dan ketika kita membaca nubuat-nubuat ini, sebagai umat Kristen kita juga percaya bahwa semua ini adalah tentang Kristus sendiri. Dan mestinya banyak ya nubuat-nubuat itu seperti yang saya katakan. Tapi saya akan baca beberapa. Kitab Mika misalnya, di pasal 5 mengatakan bahwa juru selamat akan lahir di Bethlehem. Kitab Daniel pun juga di pasal 9 mengatakan bahwa kapan sebenarnya juru selamat ini akan datang. Dan kitab Daniel itu dengan jelas menjelaskan, mengatakan bahwa ada selang beberapa tahun setelah Bait Allah dibangun kembali misalnya. Hosea pasal 11 mengatakan juga bahwa juru selamat akan selama beberapa waktu tinggal di Mesir. Yeremia 31 juga mengatakan bahwa di tempat kelahiran juru selamat akan banyak anak-anak yang dibunuh. Kitab Maleaki pasal 3 juga mengatakan bahwa sebelum Mesias datang akan ada seorang lain yang diutus oleh Tuhan untuk mengeluhkan namanya, untuk memberitakan kabar baik ini, untuk mempersiapkan orang lain untuk menerima Mesias yang baru ini. Yesaya pasal 9 juga mengatakan bahwa Sang Juru Selamat akan membawa terang ke area-area seperti di Galilea. Kitab Zakaria pasal 11 juga memberitakan bahwa dia akan dikhianati oleh temannya sendiri untuk 30 perak. Ini juga dikatakan juga di Mazmur misalnya. Dan Mazmur 16 juga mengatakan bahwa dia akan melakukan pelayanan dan dalam ministrinya ini dia akan dikhianati dan juga dia akan mati. Dan Yesaya 53 mengatakan juga bahwa dia akan disiksa, dia akan dihina, dan dia akan memikul semua dosa manusia. Dan akhirnya ketika dia meninggal, dia akan dikubur juga di antara orang fasik. Mazmur 110 mengatakan bahwa dia akan duduk di sisi kanan Tuhan sebagai raja atas segala raja. Dan ini hanya beberapa nubuat tentang Yesus Kristus.
Jika kita sungguh-sungguh membaca, ada kira-kira 66 nubuat yang besar, yang kita anggap sebagai nubuat-nubuat yang terpenting tentang Kristus ini. Dan selain itu juga ada nubuat-nubuat yang lebih kecil, yang minor ya, yang itu sekitar 300-an, yang dianggap kita semua pakar teologi juga sudah mempelajari bahwa ini adalah nubuat-nubuat tentang Kristus, tentang juru selamat kita yang akan datang dan sebenarnya sudah datang dan nanti akan datang untuk kedua kalinya. Dan melalui semua ini kita mengerti bahwa Yesus adalah kegenapan dari semua nubuat ini, karena dialah anak Tuhan yang tunggal dan dialah Tuhan sendiri yang akan datang untuk menyelamatkan semua umat manusia, semua ciptaannya. Dan ini adalah satu hal yang penting untuk kita mengerti. Karena ketika Yesus datang dan dia berkeliling bersama dengan murid-muridnya dan memberitakan kabar baik kepada semua orang di bangsa Israel. Ketika dia duduk seperti yang kita sudah baca ini, ketika dia kembali ke daerah Galilea dan kembali ke Nazaret, pada waktu hari Sabat itu dia masuk ke rumah ibadat dan dia mulai mengajar. Ini alasannya kenapa banyak orang percaya kepada Kristus. Karena mereka juga sadar bahwa ini bukan hanya seseorang yang berbeda, tetapi bukan hanya seseorang yang pandai atau pintar atau sungguh-sungguh berhikmat dalam firman Tuhan, tetapi bahwa kemungkinan besar pada waktu itu mereka berpikir kemungkinan besar inilah juru selamat, inilah yang orang yang akan memenuhi, menggenapi semua nubuat-nubuat yang sudah mereka ketahui selama ini. Dan ini pun juga yang Yesus katakan. Kenapa kita baca di Lukas pasal 4 ini tadi? Karena pada saat itu, ketika Yesus membuka firman, dan dia membuka di kitab Yesaya sebenarnya, ini yang dia baca, bahwa roh Tuhan ada padanya. Ini sebenarnya salah satu firman yang kita bisa baca di kitab Yesaya, dan mulai di kita ini di Yesaya pasal 61, dan mulai di ayat 1. Dan ini yang dikatakan Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung. Kata yang dipakai di sini, kata yang Tuhan sendiri, yang Kristus sendiri memakai di sini adalah nas. Yang mengatakan, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan kata nas ini sebenarnya bukan hanya menjelaskan tentang nubuat. Kata nas ini sebenarnya dipakai khusus untuk menjelaskan kata-kata yang tersembunyi. Kata-kata yang maknanya tidak dimengerti oleh orang-orang. Dan ini yang dia pakai. Bahwa selama ini, kata-kata ini yang dikatakan, yang ditulis oleh Yesaya di pasal 61 ini adalah kata-kata yang selama ini tidak dimengerti oleh orang-orang. Tetapi pada saat ini, Yesus mengatakan, hari ini, nas ini tergenapi. Dan kita harus sadar sesuatu. Ketika Yesus mengatakan hal ini, dia itu juga bukan hanya mengatakan bahwa dia akan memberitakan tentang nas ini, dia akan mengajar tentang pelepasan yang ditulis di Yesaya ini. Dia bukannya datang untuk memberikan penjelasan bagaimana pelepasan ini bisa terjadi. Dia mengatakan bahwa dialah nas yang sudah tergenapi. Bahwa dialah yang akan menjadi pelepasan ini. Dan ini pun yang dikatakan oleh Pendeta David Guzik. Yesus datang tidak hanya untuk memberitakan pelepasan atau bahkan memberi pelepasan saja. Yesus datang untuk menjadi penyelamat bagi kita. Dialah yang menjadi pelepasan.
Dan kenapa kita harus percaya semua ini? Karena dalam perjalanan bersama dengan Kristus ini, kita harus mengerti siapa Dia sebenarnya. Apa yang dikatakannya. Dan kenapa kita percaya bahwa Yesuslah nubuat yang menggenapi semua ini. Dia bukan hanya melakukan hal-hal untuk menggenapi nubuat ini, tetapi bahwa Dialah yang menggenapi. Dialah nubuatnya itu, Dialah nas ini yang selama ini mungkin tidak dimengerti oleh orang-orang, tetapi sekarang Dia menjelaskan, Dia membuka dirinya sendiri untuk supaya semua orang melihat dan mengerti bahwa Dialah yang menjadi pelepasan. Saya tadi sudah katakan bahwa ketika kita menghitung nubuat-nubuat tentang Kristus, nubuat-nubuat tentang juru selamat di seluruh Alkitab, ada 300 lebih nubuat-nubuat itu. Dan setiap nubuat yang sudah ditulis dan dikatakan selama 1500 tahun pada waktu itu firman Tuhan telah ditulis oleh mungkin lebih dari 30 orang yang telah menulis semua kata-kata yang ada di firman ini. Bayangkan jika kita punya recehan ya kita sekarang masih ada mungkin 500-an, mungkin koin recehan 500-an ya. Kalau kita kumpul sebanyak 1 kali 10 maka 17. Berarti itu 1 dengan 17 nol di belakangnya. Kalau kita bisa mengumpulkan sebanyak recehan itu, koin 500 rupiah aja. Kalau kita bisa mengumpulkan koin sebanyak itu, dan kita bawa ke Pulau Jawa, seluruh koin itu, seluruh recehan itu akan menimbun Pulau Jawa ini sampai sekitar 3 meter. Bayangkan itu. Dan jika saudara mengambil salah satu koin itu dan diberi tanda, dan kita lemparkan kembali ke timbunan recehan yang sudah kita bawa ke Surabaya ini, dan kita aduk-aduk semuanya, dan saudara mengambil satu kain, menutup mata saudara dengan kain itu, dan saudara bisa berputar keliling seluruh Pulau Jawa, oke? Dan dalam percobaan pertama, saudara mengambil satu koin, salah satu recehan itu. Setelah sekian lama mungkin saudara putar-putar Jawa. Apa peluangnya dalam percobaan pertama itu saudara bisa mengambil recehan itu yang sudah diberi tanda di antara seluruh recehan-recehan yang sudah menimbun Pulau Jawa setinggi 3 meter itu? Apa peluangnya? Yesus memenuhi semua nubuat-nubuat ini. Setiap nubuat yang sudah ditulis di dalam Alkitab sepanjang masa. Apa peluangnya? Peluangnya itu sama dengan kalau kita memilih satu recehan itu yang sudah diberi tanda, yang sudah menimbun seluruh Pulau Jawa setinggi 3 meteran itu. Itu peluangnya. Dan bayangkan itu. Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Jadi ketika kita berbicara tentang Yesus memenuhi semua nubuat ini bukan cuman sekedar perkataan belaka supaya orang-orang merasa, wow ya Yesus, Dia hebat. Yesus, kita harus percaya. Tapi ini alasannya kenapa kita harus percaya. Karena tidak mungkin saudara bisa mengambil recehan itu yang sudah diberi tanda. Dalam percobaan pertama, saudara bisa langsung mengambil recehan yang diberi tanda itu. Tetapi ini yang terjadi dalam kehidupan Kristus. Dan ketika orang-orang melihat ini yang saya rasa juga akhirnya mendorong mereka untuk sungguh-sungguh percaya. Supaya dalam hati mereka mendapat kepastian bahwa inilah juru selamat kita. Inilah yang akan menjadi pelepasan bagi kita. Dan ketika kita berjalan bersama Kristus, ketika kita sadar akan ketidakmustahilan ini, bahwa ketidakmustahilan ini akhirnya menjadi nyata dalam satu sosok ini, dalam Kristus. Kita harus percaya
bayangkan saja kalau misalnya kita hidup pada saat itu, yang kita tinggal di Nazaret misalnya, daerah Galilea, dan Yesus berkunjung, dan dia melewati, dia masuk ke rumah ibadat. Dan jika kita mendengar kata-kata ini, dan dia mengatakan bahwa hari ini, saat engkau mendengar nas ini pun juga sudah digenapkan. Apa yang dikatakan Yesaya. Apakah itu akan merubah pandangan saudara? Apakah itu akan merubah hati saudara? Apakah itu akan merubah kehidupan saudara? Dan inilah yang dilakukan Yesus pada saat ini. Ketika dia membuktikan bahwa dialah yang menggenapi semua nubuat ini. Dan dialah yang selama ini tidak dimengerti oleh orang. Sekarang dia berikan dirinya sendiri. Supaya semua orang bisa mengenalnya. Maka itu dia mengatakan bahwa dialah hanya jalan satu-satunya menuju ke Tuhan. Dan tidak ada jalan lain. Karena dia mengatakan, akulah yang menggenapi semua nubuat ini. Akulah yang memenuhi semua nas ini. Dan dalam diriku sendiri, nas ini digenapi. Bagaimana dengan kita? Apa yang akan saudara lakukan pada saat ini? Ketika saudara mendengar nubuat ini. Ketika saudara mendengar dalam perjalanan saudara bersama Kristus ini, apa yang dikatakannya? Dan ada satu hal lagi semestinya yang saya ingin kita pelajari ya. Yesus mengatakan pada akhirnya di ayat 21, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi kapan sebenarnya nas ini digenapi? Hari ini. Bukan kemarin, bukan besok, tetapi hari ini. Dan ini adalah satu hal yang penting. Karena apa yang dikatakan oleh Yesus, adalah bahwa pada saat ini, ketika dia datang, dan ketika dia memberitakan ini, nas ini dia sudah genapi untuk selama-lamanya. Bukan digenapi hanya hari ini, bukan digenapi sebentar, sejenak saja, bukan digenapi ada waktunya, ada kadaluarsanya, tidak. Dia sudah melakukan ini, dan untuk selamanya, semua sudah selesai. Dia sudah genapi sampai akhir zaman. Tapi ini terjadi hari ini. Karena saya juga melihat ya, ketika saya berpikir, sebenarnya apa yang dikatakan Yesus ini, dan saya lihat di Yesaya pasal 61, ada perbedaannya mestinya. Yesus mengatakan, ketika Yesus membaca firman ini di Lukas pasal 4, dia mengatakan bahwa dia akan memberitakan pembebasan. Dia akan menyampaikan kabar baik. Dia telah diutus oleh Tuhan sendiri. Dia akan memberi penglihatan bagi orang-orang buta. Dia akan membebaskan orang yang tertindas. Dia akan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Dan semua itu dikatakan di Yesaya pasal 61. Tetapi ada satu hal yang dia tidak baca. Kalau kita melihat Yesaya, sekali lagi, di pasal 61, ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2 mengatakan demikian, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Sama kan? Tapi justru di situ, Yesus berhenti. Kata-kata selanjutnya adalah, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Yang itu, Yesus tidak membaca. Dan saya percaya Yesus belum membaca hal itu karena dia juga tahu dan dia ingin kita semua juga mengerti bahwa hari ini Yesus memberitakan tentang tahun rahmat Tuhan. Pembalasan Allah kita itu masih belum terjadi. Tetapi ketika dia mengatakan semua ini, dia juga berkata bahwa suatu hari dia pun juga akan menggenapi nubuat itu. Jadi kenapa Yesus harus mengatakan pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya? Karena saya percaya itu adalah kata-kata yang penting. Dia tidak membaca bahwa akan ada langsung pembalasan Allah. Karena dia ingin semua orang mendengar, hari ini aku genapi ini. Tahun rahmat Tuhan telah datang. Hari ini Tuhan ingin bertanya, apakah kamu akan percaya? Hari ini Tuhan ingin bertanya, apakah kamu akan menerima nas ini?
Dan hari ini juga, saya percaya Tuhan juga bertanya kepada saudara, kepada saya, apakah kita percaya? Saya rasa kadang-kadang dalam perjalanan kita bersama dengan Kristus, seringkali kita lupa tentang hal-hal seperti ini. Apa yang dikatakan Tuhan di sini, apa yang dikatakan Kristus, bahwa Dia telah memenuhi nas ini, bahwa Dia telah memenuhi nubuat ini, bahwa Dia telah memberitakan pembebasan, bahwa Dia telah memberikan penglihatan, bahwa Dia telah memberitakan tahun rahmat Tuhan. Seringkali kita melihat sekeliling kita melihat masalah-masalah kita, dan itu yang kita pandang terus. Tapi kita tidak memandang ke Yesus dan mendengar kata-kata yang Dia sudah katakan di Lukas pasal 4 ini. Dan kita lupa. Kita lupa bahwa setiap hari kita harus percaya. Bahwa setiap hari kita harus mengambil keputusan bahwa hari ini Tuhan telah memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Bagi saudara semua yang selama ini sudah berjalan bersama Kristus, mungkin sudah bertahun-tahun, dan saudara percaya, dan saudara mengikuti Dia, saudara adalah hamba Kristus juga. Bagaimana nas ini harus mengubah kehidupan saudara, hati saudara, pandangan saudara. Saya rasa kita semua harus hidup mengikuti nas ini. Ketika kita percaya bahwa Yesus telah memberitakan kabar baik ini, bahwa Yesus telah menyampaikannya kepada orang-orang yang sengsara, bahwa ketika Yesus sudah mengatakan bahwa Dia akan memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kelepasan orang-orang dari penjara, ketika Dia memberitakan bahwa Dia memberitakan tahun rahmat Tuhan, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi cermin atas apa yang Tuhan katakan di sini? Mencerminkan semua yang Yesus katakan, bahwa hal-hal ini sudah digenapi, bahwa hal-hal ini sudah terjadi. Kadang-kadang saya berpikir bahwa saya tidak hidup sesuai dengan apa yang dikatakan, karena seringkali saya merasa masih terikat, masih tertindas. Dan kadang-kadang kelakuan saya pun membuktikan bahwa sebenarnya saya buta. Masih belum bisa melihat kemuliaan Tuhan sendiri. Apa yang sudah Dia lakukan. Dan bukan hanya dalam diri kita sendiri. Tapi kita pun juga tidak melakukan hal yang sama. Kita tidak memberitakan kepada orang lain bahwa Yesus telah datang, bahwa Yesus telah memberikan semua ini, bahwa Yesus telah menyampaikan kabar baik, bahwa Yesus memberitakan pembebasan, bahwa Yesus memberitakan tahun rahmat Tuhan. Kita tidak melakukan itu. Jadi kita diam saja. Bagaimana semua ini bisa merubah hati kita, kehidupan kita, jika kita tidak juga memberitakan hal yang sama? Dan membuat semua orang mengerti bahwa Yesuslah yang telah menggenapi nubuat-nubuat ini. Karena Dialah Tuhan. Karena Dialah Juru Selamat. Dan bagi kita, bagi saudara-saudara yang mungkin selama ini telah mendengar firman Tuhan, tetapi saudara masih belum percaya. Atau mungkin ini adalah hari pertama kalinya untuk saudara mendengar firman Tuhan. Tuhan mengatakan kepada saudara, hari ini juga, semua ini sudah digenapi. Semua nubuat yang dikatakan tentangnya dalam seluruh Alkitab sudah digenapi. Semua nas ini digenapi hari ini juga ketika saudara mendengar firman Tuhan. Dan semua ini Dia katakan bahwa ini bukan hanya kelakuannya sendiri. Ini bukan hanya apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan. Ini semua terjadi karena Roh Tuhan mengurapinya. Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan kita? Apakah Roh Tuhan juga mengurapi kita? Sama seperti bagaimana Roh Tuhan mengurapi Kristus. Bagaimana kita bisa menghidupi kata-kata ini, perkataan Yesus ini, nubuat ini. Bagaimana kita bisa menghayatinya semua. Bagaimana kita bisa melakukan apa yang sudah Tuhan beritakan. Kita tidak bisa melakukan semua itu tanpa Roh Kristus. Tanpa Roh Tuhan sendiri. Dan ini yang saya ingin katakan kepada saudara-saudara.
kita bisa mengerti, kita bisa pelajari semua nubuat-nubuat ini. Dan penting untuk dipelajari. Jangan salah paham, saya tidak mengatakan bahwa pelajaran tentang nubuat-nubuat ini, tentang nas yang dikatakan oleh Kristus ini tidak penting. Tetapi, lebih dari itu, kita juga harus sadar, semua yang kita pelajari dalam otak kita, akhirnya kita juga harus berikan kembali kepada Tuhan, supaya kita juga diurapi oleh Roh Kudus. Supaya akhirnya apa yang kita pelajari dalam otak kita, merubah hati kita. Supaya akhirnya ketika kita mendengar firman Tuhan, pada hari ini juga, genaplah nas ini ketika kita mendengarnya. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya hari ini juga Tuhan, hari ini, bukan kemarin, bukan besok, bukan lusa, bukan setahun kemudian Tuhan, tapi hari ini, kiranya firman-Mu juga digenapi. Kiranya nubuat-nubuat-Mu akhirnya juga digenapi dalam kehidupan kami. Ketika Engkau mengatakan bahwa Engkau memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, ketika Engkau memberitakan bahwa Engkau memberi pembebasan, Engkau memberi pelepasan, Engkau memberi sukacita kepada hati-hati yang remuk, kiranya semua itu juga digenapi pada hari ini. Karena itulah artinya Tuhan, ketika kami berjalan bersama-Mu Kristus, bahwa kami juga hidup dalam nubuat-nubuat itu. Bahwa kami hidup sesuai apa yang sudah dikatakan tentang Engkau Tuhan dalam Alkitab. Supaya akhirnya kami juga bisa memberitakan hal yang sama kepada orang-orang lain. Hal yang sama untuk semua orang di sekeliling kita. Supaya akhirnya sesuai seperti Engkau telah memberi terang ke Galilea, kami juga bisa memberi terang ke lingkungan kami masing-masing. Tuhan, kiranya kami hidup dalam pengenalan hal-hal seperti ini, pengenalan tentang nubuat-nubuat tentang-Mu Tuhan. Supaya kehidupan kami juga akhirnya diubah oleh urapan Roh-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Supaya bukan hanya pikiran kami yang terbuka dan kami menerima penjelasan-penjelasan dan pembelajaran yang baru tentang-Mu Tuhan, tetapi hati kami juga dirubah Tuhan. Karena apa yang Kau beritakan Tuhan itu bukan hanya pembelajaran. Apa yang Kau beritakan itu Tuhan, itu merubah hidup kami. Hidup semua umat-Mu. Dan ubahlah hidup kami Tuhan. Ubahlah pikiran kami juga. Ubahlah hati kami Tuhan. Supaya kami bisa mengenal Engkau lebih lagi. Supaya dalam perjalanan bersama-Mu ini Kristus, kami terus mengenal nubuat-nubuat yang telah digenapi. Nubuat-nubuat yang sudah dikatakan di seluruh Alkitab. Supaya kami mengenal kehendak-Mu. Supaya kami mengenal tujuan-Mu juga. Dan kami hidup sesuai kehendak dan tujuan-Mu juga. Kiranya Engkau memberkati semua umat-Mu Tuhan. Urapi kami semua dalam kuasa Roh Kudus. Seperti Engkau mengurapi Yesus Kristus juga dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan, kami ingin bisa hidup sesuai dengan perkataan-Mu. Kami ingin bisa hidup dalam kepastian bahwa semua nubuat ini telah digenapi oleh-Mu sendiri Kristus. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara semua, terima kasih sudah bergabung dengan kami pada hari ini. Minggu depan kami akan terus belajar lagi tentang perjalanan bersama dengan Kristus. Dan kiranya Tuhan selama ini juga terus mengurapi saudara, memenuhi kehidupan saudara, dan merubah hati saudara. Supaya kita semua dalam hidup dengan pengertian bahwa nubuat-nubuat ini telah digenapi dalam Kristus sendiri. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Annual Business Meeting ICA diadakan pada hari Minggu tanggal 21 April jam 6 malam di ICA West.
Semua member ICA harus hadir karena ada hal penting yang harus diputuskan. Silakan periksa inbox atau junk mail Anda untuk informasi terkait voting yang akan dilakukan dan juga untuk tautan nominasi diaken baru. Semua member memiliki waktu hingga 18 Maret untuk mencalonkan diaken baru yang akan dipilih pada annual business meeting nanti. Kami mengadakan pameran Go Group yang akan berlanjut sepanjang bulan. Go Group adalah cara terbaik untuk tertanam dan menemukan komunitas di ICA. Jadi mari melihat dan mengenal berbagai kelompok Go Group yang ada. Paskah sebentar lagi tiba. ICA akan merayakan Jumat Agung pada hari Jumat tanggal 29 Maret dengan jam ibadah seperti biasa. Tidak akan ada ibadah anak-anak, FNL atau YDP pada hari Jumat tersebut. Kemudian ibadah Minggu Paskah akan diadakan pada tanggal 31 Maret dengan jam ibadah seperti biasa juga. Undang teman Anda dan merayakannya bersama kami di ICA. Sumbangan dana untuk beasiswa YDP memiliki kode QR yang baru. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA Kids mencari sukarelawan untuk membantu dalam bidang musik, pujian, sound, dan LCD. Mari bersama membantu Next Gen di ICA dengan mendaftar sekarang juga. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icasby.com/giving untuk informasi lebih lanjut. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. ICA Prayer Service diadakan setiap hari Selasa pada pukul 6.30 sampai 7.30 malam lewat Zoom. Anda bisa mengunjungi Instagram kami @ICSBY untuk mendapatkan meeting ID-nya. Mari menyembah dan berdoa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Jadwal ibadah di cabang West dan ibadah online adalah jam 8 pagi untuk ibadah bahasa Indonesia dan jam 10 pagi untuk ibadah bahasa Inggris. Sementara di cabang East, ibadah bahasa Indonesia diadakan pada jam 8 pagi, lalu untuk bahasa Inggris ada di jam 9.15 dan jam 11 pagi. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.